Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Ditya Wardana dari Program Pendidikan D3 Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Panglima Galatung. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kuliah saya dengan tujuan pemenuhan mata kuliah Manajemen Pemasaran yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Mas Pawati Tokang, SE MSI, yang berjudul 4P dalam Manajemen Pemasaran. Langsung saja ke materinya. Latar belakang dari materi saya, dalam era persaingan bisnis yang semakin kompetitif, perusahaan dituntut untuk memiliki strategi pemasaran yang efektif dan efisien. Salah satu konsep dasar dalam manajemen pemasaran yang telah terbukti relevan sehingga saat ini adalah konsep 4P, yakni produk, promotion, price, place, produk, harga, tempat, dan promosi. Keempat elemen ini saling berkaitan dan menjadi fondasi dalam merancang strategi pemasaran untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Rumusan masalah dalam materi saya yang pertama ada apa sih yang dimaksud dengan konsep 4P dalam pemasaran. Yang kedua, bagaimana penerapan masing-masing 4P dalam strategi pemasaran perusahaan. Dan yang ketiga, apa manfaat dari penerapan strategi 4P dalam meningkatkan daya saing. Sebelum memasuki materi 4P dalam manajemen pemasaran, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dari manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran menurut Philip Kotler, manajemen pemasaran adalah proses merencanakan dan melaksanakan konsepsi penetapan harga, promosi, dan distribusi barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan individu dan organisasi. Konsep 4P dalam manajemen pemasaran adalah kerangka dasar yang digunakan untuk merancang strategi pemasaran suatu produk atau jasa. 4P merupakan singkatan dari 1. Produk atau produk yang merujuk pada barang atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan mereka. Yang kedua, ada price atau harga, menentukan nilai jual dari produk atau jasa tersebut. Dan yang ketiga, ada place atau tempat, menunjukkan bagaimana produk sampai ke tangan konsumen. Ini termasuk saluran distribusi, lokasi toko, dan lain-lain. Yang keempat, ada promosi, merupakan segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan nilai produk dan meyakinkan konsumen agar melakukan pembelian. Bagaimana sih penerapan 4P ini? Penerapan elemen 4P, produk, price, place, dan promotion dalam strategi pemasaran perusahaan sangat penting untuk mencapai target pasar dan meningkatkan daya saing. Berikut penerapannya. Yang pertama ada produk. Penerapannya, perusahaan harus mengembangkan produk yang memenuhi kebutuhan dan keinginan target pasar. Ini mencakup desain, kualitas, fitur, merek, dan layanan penjual. Contoh penerapannya, perusahaan smartphone merancang ponsel dengan kamera berkualitas tinggi dan baterai tahan lama, karena ini paling dicari konsumen di era saat ini. Yang kedua ada price atau harga. Bagaimana kita menentukan harga sesuai dengan nilai yang dirasakan konsumen, daya beli pasar, serta posisi merek di pasar. Strategi harga juga bisa digunakan untuk bersaing atau menarik segmen tertentu. Contoh penerapannya, menggunakan atau memberikan diskon musiman atau bundling produk untuk meningkatkan volume penjualan. Yang ketiga ada place, distribusi atau tempat. Di sini place menentukan saluran distribusi yang efektif agar produk mudah diakses oleh konsumen. Contoh penerapannya, menjual produk di platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee untuk menjangkau konsumen digital di era serba digital saat ini. Yang ketiga ada promotion atau promosi, di mana mempromosikan produk dengan cara yang tepat agar dikenal dan diminati masyarakat. Ini mencakup periklanan, promosi, penjualan, hubungan masyarakat, dan pemasaran digital. Contoh penerapannya, menggunakan media sosial untuk kampanye pemasaran digital dan influencer marketing seperti mensponsori influencer terkenal untuk mempromosikan produk kita. Kesimpulannya, dengan penerapan 4P yang konsisten dan terintegrasi, perusahaan dapat menciptakan proposisi nilai yang kuat, mempertahankan posisi di pasar,
dan bersaing secara efektif. Ini menjadi fondasi utama untuk pertumbuhan jangka panjang. Itu saja materi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.